dalam banyak ayat. Cek, 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 penyebutan nama ini dalam cek. banyak ayat. Nazidu al-arba'in, lebih dari 40 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan atau disebutkan dalam ayat tersebut nama Allah Ta'ala Al-Basir. Minha, di antara ayat tersebut, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Di ayat yang ke-11 di ayat yang ke-11 dari surat Asy-Syura, ya, Allah tutup, ya, ayat ini dengan menyebutkan dua nama bagi dirinya, As-Sami' Al-Basir. Ya. Dua nama ini, ya, disebutkan, ya, yang nama As-Sami ini sudah kita, ya, baca keterangan dari beliau pada kajian-kajian sebelumnya, ya. Sementara Al-Basir ini akan kita, ya, baca keterangan dari beliau. Nama Allah Ta'ala Al-Basir, ya, yang mana Al-Basir adalah alladzi yara jami'al mubsarat, zat yang maha melihat, ya. Di makna nama Allah Ta'ala Al-Basir, ya, yakni Allah Ta'ala punya sifat Al-Basar, ya. Mananya apa? Allah Ta'ala, ya, maha melihat, ya. Namun yang harus diyakini bahwasanya ketika kita menetapkan Allah Ta'ala maha melihat, jangan disamakan dengan penglihatannya makhluk. Kita pun sama bisa melihat, ya, kita punya sifat basar, ya, sebagaimana sebelumnya kita punya sifat sama'. Allah juga punya sifat sama'. Namun wajib kita yakini bahwasanya sama'nya Allah dengan sama'nya makhluk itu berbeda. Sebagaimana basarnya makhluk, ya, dengan basarnya Allah berbeda. Karena memang zat makhluk dengan zat Al-Khaliq itu berbeda. Ya, sehingga disebutkan sebelumnya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada apapun, syai' di sini, ya, umum. Tidak ada apapun dan siapapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh kita menyamakan apapun, ya, dan siapapun dengan Allah. Sebagaimana tidak boleh kita menyamakan Allah Al-Khaliq dengan apapun dan siapapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Makanya tidak boleh seorang menerka-menerka atau menebak-nebak sifat Allah Ta'ala, ya. Karena tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala, ya. Apapun yang kita bayangkan, ya, tentang sifat Allah, bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiyahnya, pasti keliru, ya, pasti salah, ya. Karena tidak ada sesuatu pun yang sama dan serupa dengan Allah Ta'ala. Nama boleh sama, ya, nama boleh sama, tapi hakikatnya pasti, ya, pasti berbeda. Allah punya sifat Al-Hayah, nama Allah Ta'ala Al-Hayy, ya. Kita sering, ya, menyebutkan nama ini, ya, membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Allah Ta'ala la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak
kecuali Dia, kecuali Allah. Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Ya. Allah namakan dirinya dengan Al-Hayy, sebagaimana Allah namakan makhluknya dengan Al-Hayy. Ya. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan makhluk dengan Al-Hayy. Ya. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya. Di antara makhluk Allah sebutkan dengan Al-Hayy. Kenapa makhluk dikatakan Al-Hayy? Karena makhluk memiliki kehidupan. Namun sifat hidupnya Allah dengan sifat hidupnya makhluk itu berbeda. Ya, walaupun namanya sama. Ya, walaupun namanya sama. Sehingga Al-Hayy, nama Allah Ta'ala Al-Hayy, ya, karena disandarkan kepada Allah Ta'ala hidupnya Allah, maka khusus hanya milik Allah Ta'ala, tidak sama dengan hidupnya makhluk, dan memang tidak boleh disamakan karena memang hakikatnya tidak sama. Ya, kehidupan yang dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah Ta'ala itu hayatun mukhtassah bihi, kehidupan yang memang hanya khusus untuk Allah Ta'ala, taliku bijalalihi wa kamalihi, yang memang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, yang layak bagi kemuliaan Allah Ta'ala. Hayatun kamilah, kehidupan yang sempurna. Ya, ghairu masbuqatin bi'adam, di mana kehidupan Allah Ta'ala tidak diawali dengan ketiadaan. Beda dengan hidupnya kita. Kita punya kehidupan, namun sebelum kita hidup, kita mana? Kita nggak ada. Ya. Kita nggak ada. Ya. Jangankan sekedar belum hidup, bukan sekedar belum ada, disebut saja belum. Hal atalal insan hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Ya. Bukankah telah datang sebuah masa di mana di masa tersebut manusia ketika itu belum disebut. Bukan hanya belum ada, disebut saja belum. Jadi hidupnya kita hidup yang diawali dengan ketiadaan. Berarti beda dengan hidupnya Allah, beda, nggak sama, karena laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun dan siapapun yang sama dengan Allah. Makanya di antara bentuk kekufuran adalah ketika seorang menyerupakan makhluk dengan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Ada dua, ya. Ada yang menyerupakan makhluk dengan Allah. Ada pula yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jenis yang pertama menyerupakan makhluk dengan Allah. Ada makhluk diangkat derajatnya, ya, sejajar dengan Allah. Makhluk dia, namun dianggap ilah, disembah, diibadahi. Ya. Berarti dia menyamakan makhluk dengan Allah. Ya. Ada makhluk dikatakan Allah. Ya. Tsalitsu tsalatsa. Ya. Satu dari Tuhan yang tiga. Makhluk, namun diangkat derajatnya ke derajat uluhiyah. Ya. Ini dalam agama kita dianggap kekufuran. Ya. Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sebaliknya, ada orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Sama. Ya, ini juga kekufuran. Ya. Kedua-duanya sama. Ya, sehingga laisa kamitslihi syai', tidak ada, ya, sesuatu apapun dan siapapun yang serupa dengan, ya, dengan Allah Ta'ala. Sehingga hidupnya Allah Ta'ala hidup yang sempurna.
Ya, tadi ghairu masbuqatin bi adam, tidak didahului dengan ketiadaan. Wala yalhaquha fana'un aw zawal. Kemudian kehidupan Allah Ta'ala tidak diikuti dengan kebinasaan. Ya. Tidak diikuti dengan kematian, berbeda dengan hidupnya makhluk. Betul, sama-sama hidup namun hidup yang berbeda. Hidupnya Allah Ta'ala tidak didahului dengan ketiadaan, tidak diakhiri dengan kematian. Ya. Kehidupan kita ya akan mengenai kehidupan kita kebinasaan. Kita akan mati. Ya. Kehidupan yang kita lalui akan dilalui dengan tadi ngantuk, tidur. Yang namanya tidur kan akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Makanya kalau kita bangun tidur, kita doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang ahyana, menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah kami mati. Setelah kami tidur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang membangunkan kami dari tidur kami. Sehingga namanya naum itu akhul maut. Ya. Sementara Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bagaimana mungkin Rabb ilah kemudian mati? Ya. Bagaimana mungkin ya pengatur alam semesta kemudian mati? Ya. Rabb kok meninggal? Ya, ini suatu keanehan. Ada orang yang memperingati kematian ya Tuhannya, katanya. Tuhan kok mati? Ya. Sehingga tidak sama Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ya. Allah punya nama Al-Hayy. Makhluknya juga diberi nama Al-Hayy. Namun hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk ya itu berbeda. Ya. Itu nama Allah Ta'ala Al-Hayy. Begitu pula Alim. Nama Allah Ta'ala Alim Allah sebutkan dalam banyak ayat. Berarti Allah punya sifat ilmu. Sebagian makhluknya Allah juga namakan Alim. Ya. Bahkan sudah jadi nama di negeri kita. Alim jamaknya ulama. Ada orang dikatakan sebagai ulama. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Namun apakah sama ilmu Allah dengan ilmunya makhluk? Ya, kita katakan beda. Ya. Ya. Sama-sama punya sifat ilmu. Namun harus kita yakini bahwasanya ilmu Allah Ta'ala tidak sama dengan ilmunya makhluk. Ilmunya Allah khusus hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Khusus hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ilmun kamil, ilmu yang sempurna. Ghairu masbuqin bijahal, di mana ilmunya Allah Ta'ala tidak didahului oleh kebodohan. Jadi dengan ilmunya kita. Ya. Kapan kita punya ilmu? Ketika kita ta'allum, ketika kita belajar. Baru kita punya ilmu. Karena kita lahir memang dalam keadaan bodoh. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa. Berarti kita bodoh. Ya. Kita punya ilmu karena kita belajar. Sementara ilmu Allah Ta'ala ghairu masbuqin bijahal. Ya. Tidak didahului, tidak diawali dengan ketidaktahuan. Juga apa? Wala yalhaquhu nisyan wala ya'tarihi naqsun. Juga tidak mengenai ilmu Allah Ta'ala kealpaan, kelupaan. Beda dengan kita. Ya. Secerdas apapun manusia, ada kalanya lupa. Maklumat yang sudah dia pelajari, ya mungkin sudah dia hafal, terkadang ketika dibutuhkan justru lupa. Ya. Lupa.
sudah dihafal baik-baik, diulang-ulang. Ya. Ketika mungkin maju jadi imam, lupa. Ya. Itu hafalan yang dimiliki makhluk. Sebagian ilmu yang dimiliki makhluk tadi. Ya. Bahkan bisa kita lihat bagaimana ya manusia di awal tadi lahir dari perut ibunya nggak tahu apa-apa. Semakin bertambah umur, semakin tua, terkadang sampai ada orang yang lupa dengan nama dirinya. Ya. Pikun. Ya, kemana ilmunya? Hilang, nggak ada. Sampai nama dirinya saja lupa. Ya, nggak kenal dengan anak-anaknya, nggak kenal dengan istrinya. Ya. Berarti beda ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Ya memang beda. Ya, karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dan sama ya dengan Allah Ta'ala. Ya. Beda dengan ilmunya makhluk tadi. Ya. Sehingga terkadang betul ya nama Allah Ta'ala ya, sifat Allah Ta'ala terkadang secara penamaan sama dengan nama dan sifat yang dimiliki makhluk. Namun yang harus kita yakini hakikatnya pasti berbeda. Ya. Sehingga tidak perlu mengkiaskan dan tidak perlu membayangkan oh berarti kalau nama Allah Ta'ala Basar, melihat, berarti sama dengan kita. Ya beda. Ya. Sebagaimana zat Allah Ta'ala, kita punya zat, Allah punya zat. Zat kita dengan zat Allah berbeda. Penamaan sama. Namun yakinilah hakikatnya pasti berbeda. Begitu pula sifat-sifat Allah yang lain. Allah punya sifat kalam, kita punya juga sifat kalam. Ya. Apakah berarti sama? Secara nama sama, tapi kaifiyah, hakikat pasti berbeda. Makanya nggak boleh seorang muslim ya membayangkan ya kaifiyah sifat Allah Ta'ala. Seperti apa sih sifat Allah Ta'ala? Dia bertanya dalam dirinya, atau dia tanyakan kepada seseorang, kepada orang lain, seperti apa sih? Tanya seperti apanya ini dilarang. Ya, makanya di zaman Imam Malik ya, ketika ada yang bertanya kepada beliau, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wahai Imam Malik, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dalam surat Thaha. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Yang ditanyakan kaifa, bagaimana sih istiwanya? Ya. Bagaimana yang ditanyakan? Ya. Marah Imam Malik. Ya. Marah beliau. Ya. Al-istiwa maklum, kata beliau. Ya. Istiwa maknanya diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya kewajiban. Ya. Wal kaif, bagaimananya majhul. Tidak diketahui karena Allah tidak kabarkan. Ya. Karena Allah tidak kabarkan, maka kita tidak tahu. Karena tadi tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Makhluk beristiwa, Allah beristiwa. Namun apakah sama istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk? Pasti beda. Ya. Sehingga wal kaif majhul, was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang seperti apanya itu kebid'ahan. Ya. Begitu pula sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Allah Ta'ala punya sifat as-sam'. Ya. As-sam' itu maklum, diketahui maknanya. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya kewajiban. Wal kaif, seperti apanya majhul.
Wal imanu bihi wajib, kita mengimani bahwasanya Allah punya sifat ilmu itu kewajiban. Wal kaif, seperti apanya ilmu Allah Ta'ala, majhul, jangan disamakan dengan ilmunya makhluk, nggak sama. Wasu'alu anhu bid'ah, tanya tentang ya seperti apa, itu kebid'ahan. Begitu pula sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain ya. Basar pun sama, Allah punya sifat basar ya. Harus kita imani, harus kita yakini. Mana basar maklum ya. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya kewajiban. Seperti apanya basarnya Allah, majhul, Allah tidak kabarkan kepada kita. Jadi kalau kita bertanya seperti apa sih, apakah seperti basar kita, kita katakan tidak sama. Tidak perlu bertanya seperti apa dan tidak perlu dibayangkan seperti apa. Namun harus kita imani. Sehingga nama Allah Ta'ala Al-Basir, berarti Allah Ta'ala punya sifat Al-Basar. Ini ayat dalam surat Asy-Syura. Wa qala ta'ala, ayat yang lain, Innallaha kana sami'an basiran, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya, Sami' Basir, Sami maha mendengar, Basir maha melihat. Wa qala ta'ala, Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-265. Ya. Ayat yang lain kata penulis, wa qala ta'ala wallahu basirun bil ibad. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-15. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengawasi ya, hamba-hambanya. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mulk, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat segala sesuatu. Wa qala ta'ala innahu biibadihi khabirun basir. Dalam ayat yang lain surat Asy-Syura ayat yang ke-27, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha mengawasi hamba-hambanya. Wa qala ta'ala wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basir. Ayat yang banyak ya. Ya, tadi lebih dari 40 ayat ya, yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut nama Allah Ta'ala Al-Basir. Apa maknanya Al-Basir? Ay alladzi yara jami'al mubsarat. Ya, yaitu zat yang maha melihat ya, segala sesuatu. Wa yubsir kulla syai' wa in daqqa wa saghar. Melihat segala sesuatu walaupun sesuatu tersebut ya, begitu kecil, begitu lembut. Fayubsir dabiban namlah as-sauda ala sakhra as-samma fil lailati dhulma. Disebutkan di sini sebagai contoh, Allah Ta'ala melihat langkah kakinya namlah as-sauda, langkah kakinya semut hitam ya. Yang dicontohkan dabibnya, langkahnya, bukan sekedar semutnya, namun langkah kakinya. Langkah kakinya semut hitam. Ala sakhra samma, yang berjalan di atas batu yang hitam. Semut hitam berjalan di atas batu yang hitam. Fil laila adh-dhulma, di malam yang gelap gulita. Ya, di malam yang gelap gulita. Semut hitam. Ya. Semutnya saja ini kalau kita ya, ada semut berjalan di atas batu yang hitam. Semutnya saja mungkin kita nggak lihat. Ya, ini semutnya. Walaupun mungkin di siang hari, ya, apalagi di malam hari. Nah, para ulama mencontohkan ini bukan sekedar semutnya, namun apanya? Langkah kakinya. Ya, langkah kakinya. Ya,
semut berjalan, langkah kakinya Allah lihat. Ya. Sehingga wa yara majariyal qut fi a'dha'iha. Sebagaimana dicontohkan di sini oleh para ulama, sebagaimana Allah Ta'ala melihat majaril qut fi a'dha'iha. Ya. Kalau tadi dicontohkan dengan langkah kakinya, sekarang dicontohkan dengan bagian dalam semut. Apa? Majaril qut, saluran makanan. Ya, saluran makanannya yang dicontohkan ya untuk mendekatkan pemahaman betapa maha melihatnya Allah Ta'ala, dicontohkan dengan yang seperti ini, objek yang seperti ini. Semut sebagaimana makhluk, sebagaimana kita punya saluran makanan. Ya, namanya mari. Ya, namanya mari. Ya. Ya, kalau kita menyembelih hewan itu kan, ya, afdhalnya ya memotong 4 saluran. Jadi kalau kita motong kambing, motong ayam, itu yang paling afdhal itu memotong 4 saluran. Apa saja? Yang namanya wadajan. Wadajan itu apa? 2 urat leher. Ya, sebagaimana kita punya 2 urat leher. Ini kalau menyembelih ternak, binatang yang disembelih, ini afdhalnya dua-duanya terputus. Ini wadajan namanya. Ya. Sudah 2 nih. Yang ketiga namanya hulqum. Ya. Hulqum itu apa? Saluran nafasnya. Ya. Saluran nafas namanya hulqum. Ini bagusnya terpotong. Dan yang keempat namanya mari. Mari itu apa? Saluran makanannya. Yang kalau terpotong 4-4-nya berarti sempurna sembelihannya. Ya, namanya mari. Ya, ada saluran makanan ya di tubuh kita. Ya. Saluran pencernaan. Maka semut pun sama. Dan Allah Ta'ala bukan sekedar melihat, sekedar pemahaman, mendekatkan pemahaman untuk menunjukkan betapa melihatnya Allah Ta'ala. Saluran pencernaan, ya, makanannya siapa ini tadi? Semut Allah Ta'ala lihat. Wa yara jiryanid dam fi uruqiyah, sebagaimana Allah Ta'ala melihat saluran darah yang ada pada urat-uratnya semut tadi. Namun kalau kita matikan semut, yang kita lihat nggak ada darahnya, nggak ada darahnya. Ya, yang kita matikan kita lihat nggak ada darahnya. Ya, namun Allah Ta'ala mengetahui, warnanya mengetahui, melihat, ya, melihat jiranidam, bagaimana mengalirnya darah dalam tubuhnya si semut tadi. Ya. Wa yubsir ma tahtal ardina sab' kama yubsir ma fawqas samawati sab', sebagaimana Allah Ta'ala melihat apa yang ada di dasar bumi, ya, di bawah lapis bumi yang ketujuh. Allah lihat tidak ada bedanya bagi Allah Ta'ala objek yang berada di atas langit yang ketujuh. Sama Allah lihat. Ya, Basir, maha melihat. Ya, wa yara tabaraka wa ta'ala taqallubatil ajfan wa khiyanatil uyun, sebagaimana Allah Ta'ala melihat, ya, kedipan-kedipan mata kita, melihat khianatnya mata kita. Ya, khianatnya mata kita, karena mata kita terkadang berkhianat. Ya, kelihatannya memandangnya kemana padahal dia lagi melihat kemana. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, karena Allah Ta'ala mengetahui khianatnya mata. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada-dada manusia. Ya, sehingga Allah Ta'ala, ya, melihat segala sesuatu. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, ya, kata penulis di sini menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih,
Al-Basir alladzi li kamali basarihi yara tafasil khalqi dzarra as-saghirah. Ya. Nama Allah Ta'ala Al-Basir yang dengan kesempurnaan basarnya Allah, ya, kesempurnaan sifat basarnya Allah Ta'ala, sifat melihatnya Allah Ta'ala, yara tafasila khalqidh dzarrah, melihat rincian-rincian organ semut, dicontohkan tadi, ya, wa a'dha'iha wa lahmiha wa dammiha wa mukhiha wa uruqiha. Kalau lihat apanya? Anggota tubuhnya, dagingnya, yang mengenai. Kalau semut tadi yang sangat kecil ini, ya. Apa kalau binatang yang kita ketahui yang paling kecil itu? Ya, kutu-kutu yang ada pada apa? Ya, sebagian ternak atau mungkin menyebabkan penyakit kulit. Yang kasat mata yang kita lihat saja mungkin nggak ada. Ya, kalau orang kamu bilangnya tengu itu, ya, yang ketika terkena kulit seseorang menyebabkan katal. Ya. Yang kalau kita lihat harus dengan menggunakan alat pembesar. Ya. Binatang yang begitu kecil, ini Allah yang menciptakan. Allah melihat, ya, melihat organ tubuhnya, ya, dagingnya. Yang mungkin tadi kalau kita lihat, mana dagingnya? Nggak ada dagingnya seolah-olah. Ya, wadamiha, darahnya tadi. Bahkan apa? Wa mukhiha, mukhnya. Apa mukh itu? Otaknya. Ya, otaknya. Ya. Wa uruqaha, juga urat-uratnya. Ya. Ini dilihat oleh Allah Ta'ala. Wa yara dabibaha 'ala as-sakhra as-samma fil lailah dhulma, tadi melihat langkah kakinya di atas batu hitam di kegelapan malam. Ya, sehingga sifat basarnya Allah Ta'ala sifat yang sempurna, yang tidak sama dengan basarnya makhluk. Ya, tidak sama dengan, ya, penglihatannya makhluk. Sama-sama namanya basar. Ya, makhluknya basir. Allah namakan dirinya juga dengan Al-Basir. Namun, ya, basirnya nama Allah dengan basirnya nama hamba berbeda. Sifat basarnya Allah dengan sifat basarnya hamba, ya, itu berbeda. Ya, sehingga orang yang, ya, meyakini nama Allah Ta'ala ini Al-Basir, meyakini sifat Allah Ta'ala Al-Basar, tadi maha melihat, akan menjadikan dia merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya, meyakini muraqabatullah, ya, adanya muraqabah, pengawasan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Ya, yang akan mewariskan sifat apa? Sifat ihsan. Seorang ketika merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, merasa dipantau oleh Allah Ta'ala, ya, tentunya akan berhati-hati ketika berbuat. Ya. Di zaman kita misalkan sekedar ada tulisan, ya, tempat ini dipantau CCTV. Ya. Ya, namanya CCTV kan cuma sebagian sisi saja bisa mengawasi. Ini saja menjadikan sebagian orang tadi berhati-hati. Yang mau maling, mau nyuri, pikir-pikir, nanti saya terpantau CCTV. Yang mau berbuat kejahatan, ya, takut, ya, kelihatan, diawasi. Ya. Sekedar apa tadi? CCTV. Ya, dia takut. Maka kapan seorang hamba menghadirkan hal ini dalam hatinya, bahwasanya Allah Ta'ala melihat seluruh gerak-geriknya, ya, melihat seluruh perbuatannya,
ya, maka dia akan berhati-hati. Ya, dia akan pikir-pikir ketika ingin melakukan kemaksiatan. Ya. Melakukan pelanggaran terhadap hak Allah Ta'ala, melakukan pelanggaran terhadap hak makhluknya, karena dia tahu Allah Ta'ala mengawasinya. Yang bukan cuma sekedar mengawasi, dia akan tahu bahwasanya ya, kelak saya akan diadili atas perbuatan ini. Ya. Ini menjadikan dia tadi ya, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, yang ini ya dikatakan sebagai derajat ya yang tertinggi dalam agama kita, ya, yaitu derajat ihsan, ya. Yang Rasulullah SAW ketika ditanya, akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ketika duduk di sekitar para sahabatnya, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ya. Yang Jibril ketika itu mendatangi Rasulullah SAW dengan rupa manusia. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'a rajul, maka tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadid bayadi thiyab, yang menggunakan pakaian yang begitu putih, bersih, sangat putih. Syadid sawad asy-sya'r, ya, rambutnya ya hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak dari orang tersebut bekas safar, bekas perjalanan. Ya, jadi kalau bekas perjalanan walaupun pakaian putih, ya namanya safar. Ya, kelihatan nanti leceknya istilahnya. Nodanya nampak. Apalagi safar zaman dahulu. Safar zaman sekarang aja kalau kita pakai pakaian putih bersih, pakai kendaraan yang paling mewah, ya ada kalanya nanti. Ya, lecek lah mungkin, ya, putih. Ya, karena udah sedikit aja nampak sekali. Lah orang ini kata Umar putih bersih, nggak nampak dari dia bekas safar. Rambutnya juga sama, ya, namanya rambut ketika safar, ya, cak-cakan. Apalagi safar zaman dahulu, coba, ya, di ruangan terbuka, ya, sebagaimana zaman sekarang. Safar naik kendaraan tertutup ruangannya. Zaman dahulu paling mewah pakai apa? Ya, pakai kuda, pakai unta, tetap ya udara terbuka, angin, debu. Safar zaman dahulu ya tadi pasti pakaiannya ada nampak pengaruhnya. Ya, penampilannya sama. Lah ini orang ini kata Umar, la yura alaihi atharus safar. Ya, berarti orang dekat. Ya, karena nggak nampak bekas safar berarti orang dekat. Namun wala ya'rifuhu minna ahad, namun tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya. Dibilang orang jauh nggak nampak bekas safar, dibilang orang dekat kok kami nggak ada yang mengenal. Ini buat penasaran para sahabat, siapa orang ini? Hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai lelaki tersebut duduknya langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar di hadapan, fa asnada rukbatai ila rukbatai. Langsung mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat enggak ada yang berani. Lah orang ini kok ya tiba-tiba langsung duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung di hadapan dan nempel.
fa wada'a yadahu ala kaffai. Lebih daripada itu, lelaki tersebut meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Berarti luar biasa dekat. Ya. Ini semakin mengundang perhatian para sahabat. Ini uslub mengajar ya, kalau orang ya guru di antara metode pendidikan seperti ini, bagaimana memancing ya anak didik untuk perhatian terhadap apa yang mau disampaikan. Ya, yang metode ini begitu banyak dikembangkan di zaman sekarang, apalagi ya di zaman sekarang kalau di dunia pendidikan, generasi yang diajar zaman sekarang itu generasi Z yang punya konsentrasi paling 10 menit. Ya, selebihnya apa? Ya, bubar entah kemana. Ya, karena terbiasa dengan gadgetnya itu. Ya. Ya, bahkan mungkin ganti generasi, istilahnya generasi apa namanya, alfa atau apa itu. Ya. Yang kalau diajar dengan metode ya monoton zaman guru-guru kita, mungkin nggak ada yang masuk. Ya, ini istilahnya orang sekarang. Ya. Ya. Ya, ini metode pendidikan Rasulullah SAW, bagaimana membuat ya ini kan ilmu mau ditransfer ini. Ya, jadi orang perhatian terlebih dahulu. Ya, tadi ya datang ya dengan menggunakan pakaian yang rapi, rambut yang rapi. Nampak dari dia bekas safar, namun nggak dikenal. Ini kan mengundang perhatian para sahabat. Duduknya pun langsung. Maka para sahabat semakin memperhatikan. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Para sahabat semakin kaget. Manggilnya itu loh, enggak ya Rasulullah, ya Nabi Allah, namun apa? Manggil langsung namanya, ya Muhammad. Ya, padahal kan enggak boleh. La taj'alu du'a ar-rasul ya ka du'ai ba'dikum ba'dha. Ya, janganlah kalian memanggil Muhammad, ya. Janganlah kalian memanggil ya Rasulullah SAW sebagaimana kalian memanggil sesama kalian langsung namanya. Ya. Ini manggilnya apa? Ya Muhammad. Ya. Maka para sahabat semakin memperhatikan orang tersebut. Ya, yang biasanya orang yang memanggil Rasulullah dengan ya Muhammad, ya mungkin ya orang yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, orang-orang musyrik, atau orang-orang Badui, orang pedalaman, ya, yang mungkin belum mengenal syariat Islam, juga perangainya yang kaku dan kasar. Ya. Namun kalau dibilang orang Badui, tadi pakaiannya rapi. Ya, orang Badui pakaiannya tidak seperti itu. Ya, kok dia tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhirnya pertanyaan, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ya. Ada 3 pertanyaan, akhbirni anil iman. Dan yang terakhir, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku apa itu ihsan di antaranya. Ya. Yang ketika Rasulullah SAW menjawab, itu dikomentari oleh lelaki tersebut, sodak, benar jawabanmu. Semakin heran lagi para sahabat, ini tanya apa ngetes? Kalau ngetes, masa Rasulullah SAW dites? Manusia yang paling berilmu. Ya. Maka sahabat terheran. Ya. Sampai ketika tanya al-ihsan. Al-ihsan kata Rasulullah, anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Ya. Dan kalau engkau tidak melihatnya, dan kita enggak melihat Allah Ta'ala di dunia, fa innahu yarak, maka hadirkan dalam dirimu bahwasanya Allah melihatmu. Ya, Allah melihatmu. Jadi yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan. Allah Ta'ala melihat kita. Ya. Itulah derajat ihsan.
Ya, yang kata Umar setelah orang tersebut berlalu dengan pertanyaan yang panjang ini, ya, kemudian ya beberapa saat setelah itu Rasul mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa itu kemarin yang bertanya? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, fa innahu Jibril. Ya, atani yu'allimukum dinakum. Itu Jibril. Datang kepada kita mengajarkan agama kepada kalian. Ya, jadi mengajarkan dengan metode tanya jawab seperti ini di hadapan para sahabat, sehingga sahabat mendengar. Ya, dalam hadis yang panjang melihat riwayat Imam Muslim, sehingga ya ketika seorang tadi merasa diawasi oleh Allah Ta'ala walaupun manusia tidak melihat, ya, maka menjadikan dia lebih berhati-hati ketika melakukan perbuatan. Ya, betul. Ya, rasa malu kita terhadap makhluk sering menjadikan kita berhati-hati ketika berbuat itu kebaikan. Ya, kita berdosa ketahuan orang kan malu. Ya, kita bermaksiat kemudian ketahuan orang lain kita malu. Ya. Ya, seringnya orang yang fitrahnya masih bagus itu kalau berbuat dosa kemaksiatan itu sembunyi-sembunyi, ya, nggak terang-terangan. Itu yang fitrahnya masih bagus. Ya, walaupun ada betul orang yang ya apa istilahnya? Ya, orang Jawa bilang jarak. Ya, dia melakukan dosa kemaksiatan tidak malu terang-terangan. Ya, nggak malu lagi dia. Ya, bahkan sebagian orang bukan hanya ya nggak malu melakukan dosa terang-terangan, terkadang dia malah senang dilihat. Ya, bangga sholat dengan dosa. Naudzubillah. Ya, yang fitrahnya masih bagus. Ya, dia kalau berbuat kemaksiatan ngumpet-ngumpet. Malu dilihat orang, ini mending. Ya, kalau orang masih punya sifat malu seperti ini, maka kalau dia memiliki keimanan terhadap hal ini, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, ya, maka akan menjadikan dia sebagai orang yang bertakwa, berhati-hati ketika bersikap. Ya, makanya ya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih sebuah hikayat, sebuah cerita yang ketika itu rawada rajulun imra'atan fi falah, ya, lailan, di mana di malam hari ada seorang lelaki menggoda seorang perempuan, merayu seorang perempuan, ya, di tempat yang sepi, ya, digoda, dirayu, ya, untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Fa'abat, maka apa? Perempuan tersebut menolak, ya, menolak rayuan si lelaki. Faqala laha, maka lelaki tersebut mengatakan, ma yarana illal kawakib. Dia mengatakan tidak ada yang melihat kita kecuali bintang. Ya, nggak ada yang mengawasi kita. Ya, maka perempuan tersebut mengatakan, fa aina mukawwikubuha. Ya, terus ya kata perempuan tersebut, siapa? Terus di mana ya yang menciptakan bintang? Siapa yang menciptakan bintang? Apakah tidak melihat kita? Ya, Allah ya Allah, bukankah dia melihat kita? Ya, qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya, maka perbuatan ya perempuan tersebut ya menjadikan dia apa tadi? Menolak rayuan bujukan si lelaki tadi, karena tadi keimanan dia bahwasanya Allah Ta'ala itu mengawasinya.
melihatnya. Ya. Itu yang membuat ya kebaikan yang ada pada diri hamba. Semakin besar keimanan dia kepada Allah Ta'ala, semakin dia mengenal Allah Ta'ala, ya, akan menjadikan dia semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, semakin dia mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala, menjadikan dia ya semakin baik. Ya, tapi kapan seorang ya melalaikan hal ini? Ya, merasa tidak diawasi, merasa ucapannya tidak didengar oleh Allah Ta'ala, maka dia akan semau sendiri. Ya, berbuat makar, berbuat tipu daya, berbuat maksiat, seolah tidak ada yang mengawasi, seolah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan. Ya, sehingga seorang muslim tadi semakin dia mengenal Allah Ta'ala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak lain yang dikatakan takut kepada Allah Ta'ala adalah orang-orang yang berilmu, ulama, alim tadi. Itu orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Ya, makanya kewajiban bagi kita semua untuk berusaha mengenal Allah Ta'ala. Ya, mengenal Allah Ta'ala itu mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, ya, mengetahui, mempelajari syariat-syariatnya. Ya, itulah pengenalan kita terhadap Allah Ta'ala, yang kelak kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Sudahkah kita mempelajarinya? Bahkan sebelum itu di alam barzakh kita akan ditanya, ya, oleh dua malaikat, ya, yang di alam bentuk pertanyaannya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Ya, bisa dan jawab, bisa dan tidaknya seorang menjawab pertanyaan ini ketika dia sudah mengenal Allah. Ya, dia tidak mengenal Allah walaupun ditalkin. Ya, kita sering melihat ketika ada orang dimakamkan ditalkin, nanti kalau ditanya oleh mungkar, nakir, ditanya man rabbuk, jawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kalau di dunia dia tidak mengenal Allah Ta'ala, nggak akan bisa. Makanya Rasulullah SAW mengkabarkan dalam hadis yang panjang, hadis Ubadah bin Samit, ya, ketika ada yang ditanya, ya, man rabbuk, dia menjawab la adri, la adri. Dia mengatakan aku nggak tahu, nggak bisa jawab. Dia beralasan, ya, sami'tun nas yaquluha fid dunya faqultuha. Aku cuma mendengar ketika itu di dunia manusia mengucapkan Rabbku Allah, aku pun ikut mengucapkan. Cuma sekedar ikut-ikutan, namun nggak berilmu. Di alam barzakh ditanya nggak bisa, dia mengatakan la adri, nggak tahu, nggak bisa. Ya. Dia mengucapkan di dunia itu bahwasanya Rabbi Allah, Allahu Rabbuna, namun dia tidak mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang benar. Rasulullah SAW ketika ditanya jawabannya la adri, aku nggak tahu. Sami'tun nas yaquluha, aku cuma mendengar manusia ketika itu mengucapkannya. Faqultuha, aku pun mengucapkannya. Dia mengucapkan, ya, namun ucapannya tidak diiringi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan ilmu, tidak mau mengenal Allah Ta'ala. Maka ketika ditanya man rabbuk, dia mengatakan la adri. Ya, jadi walaupun soal ini sudah dibocorkan, alam barzakh kelak ada pertanyaan, ada ujian, soalnya sudah bocor. Ya, apa kalau ujian soalnya bocor, kan kriminal. Ada ujian negara nih, kita dulu zaman sekolah, soalnya bocor, kan kriminal. Ya, tertutup rahasia. Ya. Nah ini soalnya bocor, namun walaupun soalnya bocor, kita semua tahu soalnya, belum tentu kita bisa menjawab. Ya. Karena
bisa menjawabnya atau tidak bukan cuma sekedar tahu soalnya atau tidak, ya, karena kaitannya dengan amalan di dunia, diamalkan atau tidak. Sehingga walaupun kita hafal, ketika ditanya man rabbuk, kita mengatakan Rabbi Allah, Rabb aku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa nabimu? Kita hafal Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa madinuk, apa agamamu? Diniyal Islam, agamaku Islam. Namun tidak diamalkan. Di dunia tidak mau mempelajari, tidak mau mengenal Allah Ta'ala. Di dunia tidak mau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengamalkan sunnahnya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengenal Islam. Dan begitu banyaknya di zaman kita, ya, Muslim kalau ditanya rukun Islam nggak tahu. Kalau nggak tahu diamalkan mending, nggak tahu dan nggak pernah diamalkan. Ya, nggak tahu sholat, Muslim dia. Namun sholat ditanya sholat asar berapa rakaat, nggak tahu jawabannya. Sampai jumlah rakaatnya nggak tahu. Ya, bacaan sholat nggak hafal. Ya. Pendidikan dunianya mungkin tinggi, namun sangat disayangkan tadi, sampai rukun Islamnya saja nggak tahu. Ya. Maka apakah bisa dia mengatakan ketika ditanya wa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam? Ya. Berat untuk bisa menjawab. Terlebih bagi orang yang mengaku muslim namun memerangi Islam dan muslimin. Mengakunya muslim namun begitu bencinya terhadap kaum muslimin dan begitu bencinya terhadap ajaran Islam. Ya. Apakah dia akan bisa menjawab walaupun dia tahu kelak akan ditanya, ya, apa agamamu? Kemudian dia bisa menjawab diniyal Islam. Sehingga pentingnya bagi seorang muslim untuk mengenal Rabbnya, mengenal Khaliqnya, mengenal siapa penciptanya, mengenal siapa yang memberikan dia kehidupan, mengenal siapa yang memberikan dia rizki, ya, mengenal nabinya, ya, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal ajarannya, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini kaitannya dengan apa yang akan ditanyakan kepada diri kita kelak di alam barzakh. Ya. Kita semua yakin bahwasanya kehidupan kita di dunia akan berakhir. Ya. Namun kita juga yakin bahwasanya kita akan melalui fase-fase kehidupan berikutnya. Kita yakin bahwasanya ada hari akhir, ada alam kubur yang harus kita lalui. Ya, sehingga siapkan ya untuk kehidupan kita setelah kematian kita apa yang kita butuhkan kelak. Karena di dunia itulah masa kita menyiapkannya. Jangan sampai ya ketika kita meninggal, nyawa di kerongkongan, baru berharap ya kita di umur panjang, kita berharap kembali ke dunia. Rabbi rji'uni la'ali a'malu salihan fima tarakt. Baru kita mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, semoga aku bisa melakukan kebaikan yang dulu aku tinggalkan ketika diberi kesempatan. Ya. Ini kesempatan yang ya kita miliki di dunia ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, tidak perlu terlalu ya memikirkan perkara yang bukan urusan kita. Ya, seorang muslim ya tenang untuk fokus beribadah, fokus beramal, daripada ngurusi urusan yang bukan urusan kita, ngurusi politik, ngurusi negara, bukan urusan kita. Capek, lelah. Ya, terkadang membuat kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Jauh ya. Ya, yang lebih penting daripada itu ya, kita utamakan. Ya, kita kerjakan. Ya, tidak perlu terbawa arus berita ini itu, ikut ramai, ikut sini. Ya, seorang muslim tadi ya memprioritaskan apa yang lebih bermanfaat untuk dirinya.
terlebih untuk kehidupan akhiratnya. Sehingga pentingnya seorang muslim untuk mengenal siapa penciptanya, ya, supaya dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, dengan ibadah yang benar, ya, supaya dia, ya, bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya, karena ketakwaan itu dibangun di atas ilmu. Sementara kita tahu bahwasanya al-jannah itu uiddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, ya. Sehingga di antara faktor yang paling besar yang menjadikan seorang bertakwa adalah ketika dia mengenal penciptanya, dia ma'rifatu rabbih, dia mengenal Rabbnya, ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian pagi hari ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya billahi taala. Kita cukupkan wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.